warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong salah satu untuk menyiapkan berdoa. Persiapan doa. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Alia. Oke. Sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Putri sama Dewi. Kemana Putri sama Dewi? Putri izin ke rumah neneknya, Dewi izin. Itu lomba mancing. Iya, ikut lomba matematika, Bu. Ikut lomba mancing apa matematika? Matematika, Bu. Di mana itu? Di Kok Ibu tidak STKIP tahu? PBGN Di Pacitan, Bu. Debat. Debat, Bu. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Apakah Anda sudah tahu? Ayo apa? Nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai matriks. Apakah ada yang sudah tahu apa itu matriks? Belum. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami konsep dasar matriks. Yang kedua, Ibu harap dapat mengenal berbagai jenis metrik, menentukan kesamaan dua jenis matriks, juga melakukan operasi hitung pada matriks. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian bisa membuka HP ya. Untuk slide-nya Ibu kirim di grup kelas karena proyektor kita agak rusak hari ini. Bisa tidak tahu itu siapa yang menganut proyektor. Setan. Apakah sudah membuka semua? Ibu harap ada yang bisa membaca ya, yang bagian mari mengingat itu. Apa gue? Siapa yang ingin membacakan? Salah satu? Sebentar, Bu, belum buka. Oh ya, tunggu. Sudah semua sekarang? Belum. Sebentar, Bu. Malah bisa dibacakan? Ya, Bu. Seorang Wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, ia mencatat jarak antara kota-kota tersebut sebagai berikut: Bandung-Semarang 324 km, Semarang-Yogyakarta 225 km, Bandung-Yogyakarta 484 km. Dapatkah kamu membuat susunan jarak antara kota tujuan wisata tersebut jika wisatawan tersebut memulai perjalanannya dari Bandung? Kemudian berikan makna setiap angka dalam susunan tersebut. pada soal ini, kita sebenarnya bisa menyelesaikannya dengan matriks. Nah, untuk cara-caranya, kalian tunggu penjelasan selanjutnya ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu konsep matriks. Kalian bisa membaca juga di slide yang sudah Ibu kirim. Definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Contohnya, jadi yang horizontal ini kita namakan baris, dan yang menurun atau vertikal itu kolom. Elemen-elemen matriks itu, setiap angka dalam matriks disebut elemen. Jadi setiap angka ini disebut elemen. Elemen itu disebut dengan dilambangkan dengan A, I, J. I sebagai baris, jadi ini I, dan yang menurun itu J sebagai kolom. Apakah ada yang ditanyakan? Kenapa Bu kok I sama J? Ya itu terserah Ibu ya. Bahasa Inggrisnya Kolom, ya. kolom. Untuk baris saya tidak tahu ya. Nanti kita lihat di
Apa? Misalnya? Room. Oh iya, row. Langsung kita Maaf, maaf. Udah kayak lah. kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke ordomatrix. Ordomatrix itu menunjukkan ukuran matriks, yaitu jumlah barisnya dan jumlah kolom. Contoh ini bisa kalian sebut dengan matriks berordo 2 kali 2 karena jumlah kolom 2 dan jumlah barisnya juga 2. Oke. Kalau ini matriks berordo berapa? 3 Bu. Bagus. Terima kasih Bu. Ya. Nah, notasi matriks sendiri ditulis dengan tanda kurung siku. Kurung siku. Dan ditulis dengan A atau untuk tulisannya ini terserah kalian ya, mau A, B, C, Z sampai Z juga tidak apa-apa. Apakah harus aksen? Iya. Besar. Harus aksen. Kurungnya harus begitu toh Bu. Kurungnya untuk yang matriksnya iya, namun jika untuk ini yang bawah ini notasinya itu tidak, jadi bisa kurung biasa seperti ini. Ya, yang penting jangan kurungnya di lope-lope, itu tidak boleh ya, harus kurung seperti ini. Itu yang begitu loh. Bracket. Oh iya, ini sudah. Nah, untuk sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Lanjut dulu. Kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Matriks itu terdiri dari beberapa jenis. Contohnya matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Jadi ini tidak ada angka-angka atau bilangan lain di dalamnya. Jadi hanya 0. Yang kedua yaitu matriks identitas. Matriks identitas itu yaitu matriks persegi dengan diagonalnya elemennya 1. Seperti ini. 1, 0, 0, 1. Jadi ini adalah matriks identitas karena diagonalnya 1. Yang ketiga yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal itu hanya elemen-elemen matriksnya, hanya elemen diagonal utamanya yang bukan 0. Ini contohnya. Bisa dilihat. Ini jadi hanya diagonal utamanya yang angkanya tidak 0. Jadi yang angka bawah elemen-elemen ininya semuanya 0. Yang keempat yaitu matriks simetris. Matriks simetris yaitu matriks persegi di mana elemen pada posisi IJ baris atau kolomnya itu sama dengan JI. Jadi walaupun dibalik-balik itu tetap sama. Contohnya jadi elemennya ini sama ya. Jadi itu bisa disebut dengan matriks simetris. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Bisa sambil dibaca ya. Jangan melihat BA. Kita fokus ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak boleh. Kita kan masih belajar ini. Tidak boleh kita begitu. Siap. Kesamaan dua matriks. Nah, dua matriks itu bisa kita katakan sama jika ukuran ordo keduanya sama. Misal 2 kali 2 itu sama dengan yang 2 kali 2 gitu. Dan elemen-elemen yang bersesuaian juga sama. Contohnya matriks A itu 1, 2, 3, 4. Matriks B seperti ini. Jika kita simpulkan, itu matriks A sama dengan matriks B. Jadi mereka adalah sama. Yang ingin tanyakan? Tidak. Lanjut Bu. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai
operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada matriks. Angga sama Maulida, ada apa ya? Kok dari tadi saya lihat lirik-lirikan terus. Bisnis bu. Pacaranku mungkin bu pacaran. Oh begitu. Nanti pacarannya pas sudah istirahat aja. Sekarang kita belajar dulu. Ya. Kita lanjut ke penjumlahan matriks. Syarat penjumlahan matriks itu penjumlahan matriks memerlukan ordo yang sama dan elemen yang bersesuaiannya dijumlahkan. Semisal, bisa tolong dibacakan matriks A? Matriks B? Penjumlahan matriks, kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi, matriks A ditambah B itu sama dengan 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, 3 ditambah 7, dan 4 ditambah 8, jadi sama dengan 1 tambah 5 berapa? 7, 6, 2 ditambah 6 8, 3 tambah 7 10, 12. 12. Apakah ada yang masih bingung tentang penjumlahan matriks? Saya kira bu. Ya, saya kira Tidak, Bu. sama. Ya kan? Menong. Terus kita lanjut ke pengurangan matriks. Untuk pengurangan matriks sebenarnya syaratnya sama dengan penjumlahan matriks, hanya saja operasinya dikurangkan. Semisal ini ya matriks A, ini matriks B ini. Jadi ini matriks A kurangi B. Jadi ini kan 1 dikurangi 5. 2 kurangi 6. 3 kurangi 7. Ya. 4 kurangi 8. Hasilnya Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. matriks apa? Jadinya untuk pengurangan dan penjumlahan apa? Matik kembar. Untuk penjumlahan dan pengurangan apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke perkalian matriks metode skala. Untuk perkalian matriks metode skala itu mengalihkan semua elemen matriks dengan bilangan skala. Nah, contohnya untuk bilangannya itu berapa yang di slide? Bilangan skalanya 3 kali. Matriksnya untuk caranya, jadi kalian kalikan semua bilangan 3 ini ke elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Jadi 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3, dan 3 dikali 4. Jawabannya 3 kali 1 berapa? 3 kali 2 9, 12. Gimana, sudah paham apa belum? Ya. Kita lanjut lagi ke perkalian antar matriks. Nah, untuk perkalian antar matriks ini, perkalian dilakukan jika kolom A sama dengan baris B dengan elemen hasil berupa jumlah kali baris A dengan kolom B. Nah, contoh jadi kita kalikan baris dikali kolom. Jadi
1 ya, tambah next 1 ya dikali tambah empat kali. Jadi hasilnya kita jumlahkan ya. 1 kali 5 berapa? Ditambah terus 1 kali 6 ditambah 2 kali 8 ditambah berapa? 5 tambah 14 50 jadi katanya gitu ya. Jadi kita kalikan baris dengan kolom gitu. Jadi dikalikannya seperti ini. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai perkalian matriks? Ayo. Ya yuk. Anda jangan bercanda mulu ya terus. Ya, kamu jangan-jangan yang tidak paham. Paham. Iya. Matriks sendiri itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dalam bidang ekonomi itu matriks bisa kita gunakan untuk analisis input dan output, teori permainan, masalah optimasi, juga permodelan ekonomi. Nah, untuk matematika dan sains, matriks sangat penting. Seperti digunakan pada fisika, kimia, biologi, juga digunakan untuk mewakili sistem persamaan transformasi linier dan permodelan data. Matriks juga digunakan dalam grafik komputer untuk transformasi seperti perskalaan, rotasi, translasi objek 2D dan 3D. Matriks juga digunakan untuk mempresentasikan data pelanggan, data keuangan, dan juga data produksi. Gimana, sudah paham apa belum? Untuk selanjutnya kita akan kuis. Kita akan mengerjakan soal-soal. Bentar, itu tuliskan dulu. Nah, kalian juga bisa lihat di slide ya untuk soalnya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. 5 menit. Ya. Ibu mulai dari sekarang. Anaknya Bu. Ya. Ya, ini tinggal dikalikan sama yang ini. Nanti kita pasang dengan matriksnya yang ini ya. Gimana Aul? Apa sudah paham? Sini.
Kan nanti bisa join sama temannya yang sebelah ya, kalau tidak bisa dibuka. Boleh. Yang sudah bisa langsung maju ke depan. Gimana? Apakah sudah selesai? Tidak. Langsung maju ke depan ya yang sudah. Nah, ini kamu cek dulu ya Pak. Ya, itu tidak bisa ditulis di situ. Nanti tidak bisa dihapus. Diigal. Iya, sesuai ini saja tidak apa. Untuk yang lainnya, apakah sudah selesai? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ini spidolnya tidak bisa ambil. Pakai pulpen. Ya, pakai pulpen kamu ya? Ya yuk, jangan mainan HP mulu. Ya, tapi itu tadi buka apa? Ya. Jangan dulu coba. Mana? Saya sudah mengerjakan. Bagus. Jangan buka WA dulu ya. Nanti saja kalau mau Bukanya. Ya. Ini Bu. Iya. Saya kekurangan tempat Bu. Di luar masuk Di banyak. bawahnya juga ya. Sudah? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu menangis? Kalau ada masalah nanti bisa ceritakan ke ibu ya. Ibu mana ini? Oh, maaf ya. Sudah? Rumahnya mana Bu? Saya, rumahnya di sana, tidak saya bawa. Alamatnya mana Bu? Oh alamat, alamat saya di Tegalonggo. Ada yang sudah ke Tegalonggo? Saya Bu. Rumahmu juga di Tegalonggo kan? Iya, Bu. Wih hebat, nanti mampir ke rumah ibu ya. Tidak mau. Padahal mau ibu buatkan sesuatu. Tidak mau Bu. Sampai kan. Ya nanti saya buatkan sate ayam. Sate sapi Bu. Oh, kalau sapi ibu tidak punya kebetulan. Itu kan usaha, jadi usaha dengan pribadi itu tidak bisa disatukan. Tuh.
Ya? 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 Sepatu sekali. Ayo. Apa? Kita katakan dari yang A terlebih dahulu. Ini kan penambahan Matrix. 3 tambah 8, min 3 tambah 8 berapa? 5. 2 ditambah min 4, 2. 4 tambah 5, 9. 4 tambah min 1, min 1 tambah 2, 1. ini. Itu yang F Bu, tidak lupa dikasih dulu. Yang mana ini? Ya F gitu Bu. F. F. F ya. Ini pengurangan lagi. Jadi min 3 dikurangi 8 berapa? 2 dikurangi min 4, 4 dikurangi 5, min 1 dikurangi 2, 3. Nah, untuk yang C, ini adalah perkalian skalar tadi. Jadi ini kita kalikan semua ke dalam elemen. 5 dikali min 3 berapa? 15. Oke. 5 kali 2, 10. 10. 5 kali 4, 20. ayo dong dijawab. 20. 5 kali min 1, Minimal. nah, yang D, ini sama seperti itu. Sama Bu, saya sama. Sama. Betul, Bu. Untuk yang E, gimana? Jawabannya sama apa enggak? Sama. F, untuk yang F, ini tadi. Sama. F. Tidak. Sama Bu. Tidak. Coba jelaskan yang tidak yang mana? Oh, sama Bu, sama. Sama Bu. Kurang kelihatan soalnya, Bu. Nah, kita lanjut ke kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang masih ingat apa itu definisi matriks? Garis. Apa? Bisa dilihat di slide juga loh. Susunan bilangan. Garis bermelok. Untuk jenis-jenis matriks, apa ada yang masih ingat? Matrix Matriks nol. Lalu? Ya, terus? Diagonal. Oke. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang masih ingat apa enggak? Input Apa? output permodalan ekonomi Bu. Ya. Matematika dan sains. Betul. Grafik komputer. Grafik komputer? Ya, Bu, buat Udi dan Budi, Bu. Apakah ada yang suka komputer di sini? Ada. Tidak ada. Ada. Kenapa? Karena cuma suka, saya tidak mulai kok suka. Gimana Pak? Nah, karena alhamdulillah. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Apa? Enggak. Tidak. Nah, alhamdulillah kan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Alhamdulillah. Nah, di rumah jangan lupa belajar ya, dan berlatih juga. Kan tadi di Insya Allah. depan ada soal. Nah, insya Allah di rumah itu kita harus belajar. Nah, yang disoalkan
Di depan kan tadi ada soal, jadi kalian bisa mengerjakan itu. Sama Iya, saya. Bu. Boleh banget. Oke, Bu. Hari kapan? Mohon maaf apabila hari ini ada perkataan ibu yang kurang mengenakan hati. Kalau ibu ada marah-marah juga mohon maaf. Iya, Bu. Nah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.